Kebakaran menghanguskan satu unit rumah sekaligus apotek di Kelurahan Mandati 3, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Warga sekitar bahu-membahu memadamkan api yang terus berkobar. Tidak berselang lama, 2 unit mobil pemadam kebakaran dari suku dinas Wakatobi terjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran, pemilik rumah mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun seluruh bangunan rata dengan tanah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kita lakukan dari samping agar api tidak semakin membesar. Kebakaran juga melanda sebuah pabrik garmen di kawasan Gajah Tunggal, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Api diduga berasal dari bagian belakang gedung pabrik dan dengan cepat merambat ke bangunan lain. Api membesar dan menghanguskan area bahan material dan alat produksi di dalam pabrik. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 15 unit mobil damkar dan 40 personel untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini karena saat kejadian seluruh karyawan sedang berada di luar gedung. Inilah detik-detik sebuah mobil pick-up berusaha mendahului laju bus di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang viral di media sosial. Beberapa kali usaha pengemudi pick-up untuk memotong bus di depannya selalu gagal karena jalan yang sempit dan banyaknya kendaraan dari arah berlawanan. Tak mau mengalah, pengemudi terus membuntuti bus di depannya hingga saat jalan menikung. Pengemudi berusaha menyalip namun gagal karena pick-up oleng dan tergelincir serta berbalik arah. Aksi ugal-ugalan sopir pick-up ini membuat awak bus marah. Sopir pick-up hanya mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pagi bisa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Betul sekali. Dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai pembongkaran tiang monorail di Jakarta. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Togi Sangga, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, eksekusi tanah seluas 1 hektar di Kota Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Ya, termohon tolak eksekusi hingga melakukan aksi penghadangan. Anggota mana nih? Anggota. Situasi di Kampung Kalawi RT 1 RW 6 Kecamatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat memanas saat petugas Pengadilan Negeri Padang membacakan surat penetapan eksekusi lahan. Eksekusi dilakukan atas sengketa tanah seluas 1 hektar dengan Syafri sebagai pemohon eksekusi dan Daimi Said sebagai termohon eksekusi. Kericuhan terjadi saat pihak termohon melakukan aksi penolakan. Keluarga termohon bahkan sempat pingsan. Sejumlah warga menghadang alat berat yang akan merobohkan bangunan. Petugas kepolisian terpaksa melakukan upaya paksa untuk mengamankan lokasi. Sengketa tanah antar kaum suku Tanjung ini telah berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan putusan pengadilan, perkara ini dimenangkan oleh pihak Syafri sebagai pemohon eksekusi. Meski diawali aksi penolakan, pihak Pengadilan Negeri Padang menegaskan eksekusi tetap dilaksanakan sesuai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandara, iNews melaporkan. Ya, sementara itu unjuk rasa lanjutan tolak relokasi rumah potong hewan di Balai Kota Surabaya ricuh. Emak-emak pengunjuk rasa paksa masuk balai kota yang dijaga polisi dan juga Satpol PP.
Aksi unjuk rasa lanjutan penolakan relokasi rumah potong hewan Pegirian di Balai Kota Surabaya berlangsung ricuh. Sejumlah emak-emak pengunjuk rasa memaksa masuk Balai Kota untuk menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Para pengunjuk rasa menolak direlokasi ke rumah potong hewan di Tambak Oso Wilangun karena lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Nggak mau dipindah, soalnya rawan di sana, tempatnya kecil Pak, kecil. Nggak layak dipakai Pak. Mulai abah saya hidup sampai meninggal, tetap ada LPH. Kenapa baru sekarang dipindah ke DPRD Pak Erik? Dipindah, nggak mau dipindah. Sebelumnya, sejumlah pengunjuk rasa telah menolak relokasi RPH Pegirian di kantor DPRD dan sempat ditemui oleh pihak pemerintah Surabaya. Namun pertemuan tidak memperoleh titik temu. Bahwa program ini sudah sejak tahun 2016 yang kemudian sudah direncana dalam rencana pembangunan kota, penataan kota, yang mana kemudian pemerintah kota juga saat ini lagi melakukan penataan untuk kawasan religi. Dan kemudian kita juga sudah jelaskan secara gamblang tentang pelaksanaannya itu direncanakan dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri. Meski tidak bisa bertemu dengan Wali Kota Surabaya, mereka mengancam tetap menggelar kembali demo hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, diduga terpleset saat bermain di pinggir sungai, seorang bocah 7 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hilang terbawa arus. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pencarian korban. Warga Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan peristiwa hilangnya seorang bocah bernama Mainaka berusia 7 tahun. Bocah laki-laki tersebut hilang terbawa arus saat bermain di pinggir aliran sungai. Kejadian bermula saat korban bermain di pinggir sungai bersama saudaranya yang berusia 10 tahun. Kemudian korban terpleset dan tercebur ke aliran sungai hingga terbawa derasnya arus. Saudara korban langsung berteriak minta tolong kepada paman mereka. Namun derasnya air membuat korban terbawa arus cukup jauh. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan pencarian korban. Itu saya nggak ngelihat, saya mendapat kabar saja begitu anak kecil itu minta tolong. Begitu mendengar ada yang kecebur, saya langsung bergegas dan lompat untuk mengejar korban. Oh, berarti abang sempat nyebur ke kali? Saya sempat nyebur ke kali. Dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan BPBD, dengan Kansar DKI, dan juga para relawan, dengan PMI, TNI, dan potensi SAR. Kemudian kami berkumpul di sekitar lokasi dan dibagi tugas untuk melakukan pencarian. Pencarian korban akan dilanjutkan pagi ini. Keluarga berharap korban dapat segera ditemukan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.